Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Juliani dengan NIM 085128242969. Di sini saya akan membuat laporan video mengenai materi GEE atau Google Earth Engine dalam praktikum penginderaan jauh ke lautan. Jadi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan apa itu GEE dan kegunaannya. Jadi, GEE itu atau Google Earth Engine itu merupakan suatu platform berbasis cloud computing yang dikembangkan oleh Google Earth Engine, di mana kegunaannya itu adalah untuk mengolah, menganalisis, memvisualisasikan data penginderaan jauh dalam skala besar. Nah, GEE ini menyediakan akses ke berbagai data citra satelit seperti Landsat 8, Sentinel-2, MODIS, serta data iklim dan tutupan lahan tanpa perlu mengunduh data tersebut secara manual. Nah, dalam penginderaan jauh sendiri, GEE ini digunakan untuk mempermudah proses analisis citra satelit karena seluruh pengolahannya itu dilakukan secara online menggunakan server Google. Kemudian penggunaan GEE ini dapat melakukan koreksi citra. Pengguna GEE ini dapat melakukan koreksi citra, klasifikasi tutupan lahan, kemudian pemantauan perubahan lingkungan, kemudian ada analisis kualitas perairan, deteksi kebakaran, dan lain sebagainya, itu dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, salah satu keunggulan utama dari GEE ini adalah kemampuannya untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan bahasa pemrograman yakni JavaScript atau Python. Hal tersebut itu sangat membantu dalam proses penginderaan jauh karena analisis tersebut dapat dilakukan secara otomatis, menghemat waktu, dan mencakup wilayah yang luas. Nah, kalau di dalam kajian perairan, GEE ini sering digunakan untuk pemantauan parameter seperti TSS, klorofil A, maupun suhu permukaan laut dari data satelit secara berkala. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengolahannya. Baik, untuk pengolahannya, itu pertama kita buka dulu platform GEE-nya di Google ataupun di Chrome. Kemudian pilih yang platform, kemudian pilih yang code editor. Nah, akan muncul seperti ini jika sudah terverifikasi atau terdaftar di GEE-nya. Nah, kalau mau memulai project baru, kita bisa pilih tanda titik 3 di nama akun ini. Kemudian silakan kalian bikin new project. Nanti akan muncul seperti ini dan tinggal diganti project name-nya. Kemudian pilih yang create. Karena saya sebelumnya sudah membuat project, jadi saya langsung aja menggunakan project ini. Kemudian selanjutnya, jika udah membuat project baru, kemudian pada bagian select your organized type, itu masukkan yang public. Kemudian next, itu kita masukkan nama universitas atau institut akademik. Misalnya di sini kita kan Sriwijaya University. Kemudian yang ini pilih yang no. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini scientific. Kemudian di sini tulis analysis. Kemudian yang ini pilih yang global. Selanjutnya yang ini pilih yang no. Kemudian check eligibility. Kemudian pilih yang next. Selanjutnya pada bagian ini kita pilih untuk bagian ini kita pilih yang mitigation. Kemudian untuk ini kita pilih yang scientific research and development. Tinggal kita next. Kemudian kita scroll dan di regis. Kita tunggu proses regisnya. Nah, kalau udah, dia bakal muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih yang continue. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Jika sudah akun kita terdaftar pada GEE, kita kembali ke halaman sebelumnya, kemudian kita pilih yang existing cloud project, kemudian pilih project yang telah kita buat sebelumnya tadi.
maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, baik, mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa saja komponen-komponen yang ada pada Google Earth Engine ini. Yang pertama itu ada di bagian kiri atas, ini terdapat script, doc, dan asset. Ini dinamakan dengan script panel, di mana panel ini digunakan untuk mengelola script atau kode pemrograman yang telah dibuat oleh penggunanya. Nah, di dalamnya ini kan terdapat script, doc, dan asset. Jadi, menu script ini berfungsi untuk menyimpan dan membuka project codingan. Untuk yang doc ini digunakan untuk melihat dokumentasi atau panduan fungsi-fungsi dari GEO ini. Kemudian ada yang asset. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data pribadi seperti save file, table, ataupun hasil olahan yang diunggah ke GEO. Kemudian selanjutnya pada bagian tengah ini dinamakan dengan kode editor atau area penulisan kode. Nah, komponen ini digunakan untuk menulis sebuah perintah bahasa pemrograman berbasis JavaScript, di mana agar pengguna GEO ini dapat melakukan pengolahan data citra, kemudian klasifikasi, ataupun analisis TSS, analisis NDVI, dan berbagai analisis spasial lainnya. Nah, pada bagian atas ini terdapat pada bagian atas ini terdapat tombol run, itu untuk menjalankan sebuah script yang telah dibuat oleh pengguna. Kemudian ada save, di sini ada save, itu untuk menyimpan kode dari codingan yang udah dibuat oleh pengguna. Kemudian ada yang reset, itu untuk menghapus tampilan hasil sebelumnya. Nah, selanjutnya pada bagian bawah sini ini merupakan web display atau tampilan peta, di mana komponen ini digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi data spasial, citra satelit, maupun hasil dari analisis yang telah dibuat dari kode bahasa pemrograman oleh si pengguna. Nah, kita sebagai pengguna itu bisa zoom atau membesarkan daerah ini, atau bisa juga mengubah tampilan pada peta ini menjadi mode satelit, serta bisa juga untuk melihat lokasi penelitian secara langsung pada peta interaktif. Nah, selanjutnya pada bagian sebelah kanan ini terdapat konsol panel, di mana berfungsi untuk menampilkan hasil output dari script yang telah dijalankan. Output tersebut itu dapat berupa nilai statistik, grafik, informasi error, maupun hasil perintah print. Nah, konsol ini membantu kita sebagai pengguna itu untuk mengecek apakah script yang kita buat itu berjalan dengan benar atau terdapat kesalahan atau error. Selain itu juga pada bagian inspektor itu digunakan untuk melihat nilai pixel atau informasi detail suatu titik pada peta. Nah, pada GEO akan menampilkan data koordinat maupun nilai band citra pada lokasi tersebut. Nah, inspektor ini berguna untuk menganalisis kualitas perairan, vegetasi, dan pengamatan parameter lingkungan lainnya. Kemudian ada yang task ini berfungsi untuk menjalankan prosesor ekspor dari data. Kita dapat mengunduh hasil analisis berupa gambar, tabel, maupun data raster ke Google Drive maupun ke komputer kita. Nah, fitur ini digunakan sebagai pengolahan fitur task ini. Sebagian besar hasil pengolahan di GEO itu perlu diekspor agar dapat digunakan pada software lain untuk lanjutan seperti ArcGIS maupun QGIS. Nah, selanjutnya, baik, mungkin langsung saja kita mencoba untuk membuat script atau codingan untuk analisis sebaran klorofil A atau fitoplankton pada pulau sebesi. Jadi di sini sudah ada kodenya. Kemudian tinggal kita pencet run. Nah, maka akan muncul hasil di peta, tampilan petanya seperti ini, di mana di sudut kanan bawah ini sudah terdapat legenda dengan konsentrasi klorofil A itu warna merah menandakan sangat tinggi atau blooming alga. Kemudian untuk warna yang kuning itu nilainya tinggi, kemudian untuk yang hijau itu sedang, kemudian untuk yang hijau toska itu rendah, dan biru itu sangat rendah. Nah, di sini bisa kita lihat sekilas untuk sebaran klorofil atau fitoplankton itu banyak di sekitar pesisir Pulau Sebesi ini didominasi dengan warna kuning dan hijau, dan beberapa di bagiannya ada juga yang warna biru. Pada bagian atas ini didominasi dengan warna kuning dan hijau, menandakan nilai kelimpahan atau sebaran dari fitoplankton klorofil A ini sedang ke tinggi.
Dan untuk bagian sisi lain dari pesisirnya ini ada juga yang sangat rendah. Kemudian semakin menjauh dari daratan atau ke perairan, ini didominasi dengan warna hijau dan warna hijau toska, di mana pada bagian sini hijau yang gelap itu sebaran klorofil A-nya itu pada tingkat sedang, sedangkan semakin menjauh dari daratan itu semakin rendah, bahkan bisa juga sangat rendah. Seperti contohnya di bagian sini, walaupun ini sedikit jauh dari daratan, tidak terlalu ke tengah laut, ini nilai sebaran klorofil A-nya sudah sangat rendah. Kemudian, oke, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang ada pada skrip codingan yang telah dibuat. Jadi pertama ini ada geometric point atau penentuan area, di mana di sini area penelitiannya ini adalah Pulau Sebesi Lampung. Di sini terdapat titik koordinat dari pusat Pulau Sebesi dan fungsinya itu adalah membuat batasan pada wilayah agar sistem GE ini hanya memproses data yang ada di sekitar Pulau Sebesi tersebut dan memfokuskan tampilan petanya langsung ke lokasi sasarannya. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi masking awan, di mana di sini merupakan tahap pembersihan citra yang mendeteksi serta menghilangkan gangguan awan, baik itu kabut, tipis maupun yang tebal. Nah, selanjutnya ini ada ambil data Sentinel-2, ini adalah kode untuk pemanggilan data Sentinel-2, di mana ini berfungsi sebagai penyaring koleksi citra satelit dalam rentan waktu tertentu dan memilih gambar yang paling bersih di antara koleksi data citra satelit. Nah, kemudian sistem akan mengambil nilai rata-rata atau median untuk menciptakan suatu gambar yang mewakili kondisi wilayah yang kita ambil tadi. Selanjutnya di sini, di poin keempat ada algoritma klorofil. Di sini kita menggunakan algoritma NDCI. Ini merupakan bagian utama yang menghitung konsentrasi sebaran klorofil A menggunakan rumus indeks tertentu. Nah, di sini terdapat rumusnya. Ini rumusnya. Nah, algoritma ini digunakan untuk membedakan kepadatan fitoplankton berdasarkan cara organisme tersebut memantulkan cahaya matahari ke sensor satelit. Selanjutnya ada masking daratan. Ini menampilkan hanya bagian wilayah perairan. Di sini kita menggunakan NDWI. Kemudian ada visualisasi. Di sini visualisasi dan heatmap. Bagian ini digunakan untuk mengatur pewarnaan pada peta berdasarkan nilai indeks yang diperoleh. Kemudian skema warna yang ada pada palet ini mempermudah kita untuk identifikasi wilayah secara visual, di mana gradasi warna tersebut menunjukkan tingkat kepadatan plankton dari yang terendah hingga tertinggi. Kemudian di sini juga ada perintah untuk pembuatan legenda, di mana perintah ini digunakan untuk membangun panel keterangan di sudut layar peta seperti yang ini. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya ini sebagai panduan bagi pengguna untuk mengartikan makna warna apa saja pada peta yang sudah kita kaji. Selanjutnya adalah statistik nilai rata-rata NDCI. Ini merupakan statistik dan output pada hasil skrip kita. Nah, bagian ini akan menghitung nilai numerik dari rata-rata klorofil di seluruh area Pulau Sebesi ini. Nah, hasilnya tersebut akan di panel kontrol sebagai data pendukung untuk melengkapi gambar visualisasi pada peta. Oke, mungkin sekian video laporan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.